ke TKP. Siap, 86. Kami menerima sebuah pengaduan bahwa di satu lokasi di wilayah Pancoran Mas diduga ada sebuah ancaman terhadap seseorang. Dan laporan ini melalui medsos ditujukan ke pimpinan kami langsung. Akhirnya Bapak Kapolres memerintahkan kami untuk ke lokasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya Pak, kami dari Polresta Depok Pak, dengan Pak RT juga di sini, dari Polsek juga, Polsek Pancoran Mas. Maaf Pak, saya ada laporan ke Polres, ke Polsek bahwa ada ancaman atau pemukulan yang ada di rumah ini. Oh. Siapa yang laporan, Pak? Ya, saya itu udah langsung kami dari Bapak Kapolres, Pak. Oh. Di atensi, makanya. Nggak ada loh, Pak. Sekarang saya ingin tahu, ya Pak ya, pada ini, ayo kita selesaikan. Masuk, ya. Masuk, Pak. Ya. Selanjutnya kami tanyakan kepada orang tuanya. Dia bercerita bahwa dia punya anak putra yang dalam perkembangannya ternyata tidak seperti perilaku anaknya. Bapaknya menduga itu pengaruh dari luar rumah atau luar sekolah. Dan juga bisa dari medsos. Dia sering menyendiri dan sering mengurung di dalam rumah. Jadi bunyi laporannya Pak, bahwa minta tolong. Saya mau dipukuli bapak saya, abang saya, saya disekap atau apa di rumah nomor ini, depan masjid, hanya depan itu. Masya Allah. Jadi gini Pak, anak saya yang Kenapa? laki Pak, anak saya yang namanya itu Pak, berhenti sekolah. Terus? Dari kelas 2, semenjak naik kelas 2 itu, entah nggak tahu ya, pergaulan di luar sekolah itu menjadikan dia tuh seperti bukan anak yang seperti biasanya gitu. Karena pengaruh di luar lingkungan itu. Saya sekolahin, saya juga nggak tahu perkembangan anak ini kok jadi kayak begini gitu. Dia udah nggak mau sekolah, udah gitu suka menyendiri di sana menyendiri di tempat yang sepi-sepi. Ya saya juga dapat laporan dari sekolahan, dia panggil terus ke sekolahan, ini kenapa anak saya kok nggak sekolah-sekolah. Ya, saya udah cerita sama kepala sekolahnya, sama ininya. Nah, ya itu kejadiannya dari situ. Sampai dia mau berhenti sekolah, ya udahlah, kan kami juga orang tua Pak ya, merasa ada apa ini anak kok, ya udah kami ikutin, nggak sekolah. Nah dari situ itu Pak, ini anaknya ada Pak ini. Makanya coba saya terang bawah dulu, nanti tak juga saya ingin ya gitu Pak, ini anak ya mungkin karena sering di pojok sana ngerasa entah pergaulan di luar apa, dibully atau di apa, saya nggak paham. Ya kita sebagai orang tua makan miris banget, sampai saya datengin orang yang apa ya, orang pintar, Pak Ustadz, suruh gimana nih Pak, itu apa ya, cek bawa kemari lah, suruh cari atin atau Pak. Akhirnya kami ingin anaknya dihadirkan, dipanggilnya anak tersebut. Setelah anak itu ada di tengah-tengah kami, saya tanyakan ke dia dan dibacakan pengaduan yang disampaikan
kepada pimpinan kami. Menurut siapa? Apa yang Pak, kamu lagi kirim polisi ke rumah saya. Saya dibully sama ayah, abang saya. Mau pukulin saya, dia ayah saya, pukulin saya. Terus saya mau dibunuh. Nah, sekarang cerita. Saya nggak bisa keluar. Masya Allah. Dari kamar, saya nggak punya pulsa tadi buat telepon. Polisi rumah saya di Depok. Tolong Bapak telepon kantor polisi Depok untuk rumah saya. Terus kami tanyakan, tahu dari mana nomor telepon pimpinan kami? Kamu WA ke siapa itu? Siapa? Nah, Nggak apa-apa, terus terang nggak apa-apa. Terus terang aja. Bapak udah bicara sama saya. Itu yang di YouTube. Yang di Info Depok. iya. Info Depok. Iya. kamu kok punya inisiatif sampai nulis kayak gini? Saya ganti cross check keterangan kepada anak. Sebetulnya apa yang terjadi? Dia cerita bahwa mengalami ancaman yang dilakukan oleh orang tuanya dan kakak kandungnya. Cerita apa yang kamu alami di rumah ini? Coba pengen tahu saya. Pandri. Jadi kan saya juga suka berprasangka ya sama abang saya. Dia kayak pengen mukul saya gitu. Jadi saya juga kayak gimana ya, pengen mukul juga gitu. Apa katanya kamu sering menyendiri di belakang sana? Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Apa? Kenapa menyendiri? Kenapa? Kesel. Kesel? Iya. Menyendiri karena kesel. Keselnya kenapa? Kesel sama hidup saya sendiri. Hidupmu kenapa? Tadi sudah diarahkan sama ayahnya. Katanya kelas 2, ya Pak ya? Iya. Itu keluar dari sekolah karena pengaruh dari luar. Coba pengaruhmu di luar itu apa? Nggak tahu sih Pak. Tiba-tiba saya enak ya gitu lah Pak. Ayahnya memberi sebuah gambaran bahwa anaknya ini juga diamnya karena merasa bahwa dia itu paling benar di rumah itu. Dalam artian pemahaman tentang agama. Katanya dia sering mengikuti khotbah agama yang dilakukan oleh ustadz-ustadz terkenal. Tapi kenapa ditangkap oleh anak ini menjadi berbeda? Jadi Bapak, boleh saya tambahin. Jadi ini anak ini sering ngelihat penceramah, jadi mengenai agama-agama, jadi disalah tafsirkan sama dia. Jadi seolah-olah itu dia itu ngerasa saya paling benar, saya ini begini. Aduh, saya bilang anak saya ini udah termakan oleh begini. Iya, ceramah agama. Siapa ustadznya siapa? Ya di YouTube itu. Ya siapa? Siapa yang coba sebutin? Kan baik semua. Itu makanya Pak, kalau itu bagus, tapi ini salah menafsirkan ini anak ini. Saya tanyakan lagi, ancaman yang bagaimana? Katanya ancaman pemukulan dan orang tuanya akan melakukan penganiayaan. Ada kekerasan nggak? Ada di situ. Sama siapa? Oh, kalau itu pelajaran apa yang dilakukan sekarang? Nggak apa-apa. Apa yang dilakukan ayah? Ada buku-buku. Diapain? Sudah? Nggak apa-apa. Terus juga saya Mau ditusuk? Sama bapak? itu juga abang saya juga mau bikin saya. Menggebukin? Karena apa? Mungkin perbuatanmu mengecewakan ayah sama kakaknya. Agak bawah sebenarnya sih Pak. Sebenarnya juga udah pada tahu kelakuan saya, cuma nggak kayak gitu. Saya suruh lagi terbuka, lebih jauh dia cerita tentang perlakuan orang tua dan kakak kandungnya. Ya mungkin ada masalah nggak dibeliin pulsa dengan bapaknya, akhirnya kesel, kamu ngomongnya sembarangan. Ada unsur kekerasan nggak? Ngomong. Ada. Mana lukanya? Enggak sih Pak. Ah. Cuman yang kali doang saya langsung lemes badannya. Oh, diapain sama bapak? Iya gitu. Diapain? Terus? Juga di Ditekan. Terus bapak bawa apa? Bawa pisau? Iya. Bawa pisau? Salah, nggak benar. Bener nggak ayah bawa pisau? Bener kok bisa. Ayah bawa pisau nggak? Siapa yang bawa pisau? Ayah apa kamu? Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kakaknya apa? Kakaknya ngapain? Ya Saya Allah, tadi ya dia Allah. kesel sama saya Pak. Nah, kakaknya? Iya. Kakaknya ngapain? Apa diapain sama kakakmu? Mau dibikin Mau? Belum? belum. Oh, ya. Sekarang nih setelah kejadian bapak polisi banyak kesini nih, Iya. ya? Pak. Iya. Bisa nggak dikasih tahu sama ayahnya? Iya. Bisa? Dikasih tahu kakaknya bisa? Bisa. Keduanya dia pasti ngasih tahu yang baik, Iya. bukan yang buruk. Ada yang ngasih tahu. Terus disaring itu yang nonton YouTube Ustadz-ustadz yang bagus itu
Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Referensi lagi ke masjid sini. Iya. Yang ada masjid nih. Iya. Ya ke situ. Di situ dakwahnya dengerin. Astagfirullahaladzim, maaf ya adek, nggak boleh begitu lagi ya sayang ya. Iya. Ini ada bapak-bapak ini, masya Allah, insya Allah kalau kamu benar-benar ini akan kamu jadi kayak seperti mereka ini. Badannya bagus jadi polisi. Ya Allah, nak, Ya. kamu tuh sama di mata-mata semua tuh sama, di mata Allah sama, nggak ada perbedaan apapun kamu kan. Nggak boleh begitu, jadi nggak boleh ngerasa diri kamu tuh rendah, nggak boleh merasa diri kamu tuh saya tuh Paling hebat. terkecil, nggak boleh. Ya, Iya. ini kenapa nih Pak? Udah rambut udah bagus-bagus dipotong-potongin begini sendiri. Terus tadi sama kakaknya, makanya saya deket begini biar kakaknya ngerapin ini. Maaf kepada Pak Polisi, Sama Pak Kapolres. Kapolres, WA itu WA ngerepot Tangan maaf. Tangannya ke bawah aja. Pak Nanan. Pak Nanan. Iya. Minta maaf ya Pak ya. Ngerepotin. Ngerepotin, mohon maaf ya. Nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Ah. Pak. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya Pak ya. Sebuah pelajaran yang kita ambil dari malam ini adalah jangan pernah menghakimi orang yang berbuat salah. Serahkan itu kepada proses hukum. Dan bagi anak yang sudah di luar kontrol perilakunya, jauh dari pengawasan orang tua, tidak nurut orang tua, segera berpikir kembali bahwa orang tua adalah perwakilan malaikat yang ada di bumi ini.